Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. GBIPC Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita berkumpul di rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kerinduan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa.
Kita punya Allah yang begitu mengenal hati kita, begitu mengenal hidup kita. Bahkan apapun keadaan kita saat ini, suka maupun duka, Tuhan tahu. Dan pertolongan Tuhan terus nyata dalam hidup setiap kita, amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, maukah kita untuk terus menghampiri tahtanya? Maukah kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan? Yang mau boleh angkat kedua tangan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan bahwa apapun yang kami alami saat ini, kami mau terus menyembah Tuhan. Kami terus mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab tiada hal yang lebih berharga selain pribadi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindu kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya.
kami Tuhan, sejuta rasa di jiwa. Kami rindukan Engkau Tuhan Yesus. Dengan apa yang ku punya, hanya Engkau Tuhan Yesus. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dengan segenap hati sama-sama nyatakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa.
agung hormat akan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kembali saya mau menyapa shalom. Shalom. Seberapa banyak di sini yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Siap memuji Tuhan, amin. Sekali lagi amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita yang luar biasa. Come on. Hari ini kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari sama-sama GBI angkat suaramu. Come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Semuanya sorakan. Mari lebih lagi angkat suaramu, nyatakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Angkat kedua tanganmu, nyatakan haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat. Come on, GBI. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Mari lebih lagi buat Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Biar musik memuji Tuhan, kasih suara-suara yang meriah buat Allah kita. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Hari ini kami mau nyatakan. Come on. 1, 2, 3. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari melompat buat Tuhan, come on. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan. Come on GBI PRJ, angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari melompat buat Tuhan. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan
satu suara kami Tuhan, satu hati kami Tuhan, menyembah Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan, come on. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Siap, come on. Mengagungkan namamu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Come on. Ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Masih sama-sama yuk, angkat kedua tanganmu sama-sama declare, katakan come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Siap, come on. Agungkan namamu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kami agungkan namamu, membebas segala belenggu. Panggil namanya, katakan siapa? Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Tepuk tangan kamu. Hai, hai, hai. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, oh Yesus, come on. Kami percaya Tuhan selamanya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sama-sama katakan, come on. Oh Yesus, hey, hey. Untuk selamanya. Sekali lagi declare nama Yesus sama-sama katakan, come on. Oh Yesus, hey, hey. Untuk selamanya. Kami agungkan
Indonesia. Terima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. 79 tahun Kau menyertai bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada di bangsa kami Indonesia. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati. Bangsa yang kuat. Bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan menjadi bangsa yang maju di dalam segala bidang. Tuhan, kami juga berdoa presiden kami dan wakilnya. Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberkati kesehatannya, diberkati kepemimpinannya. Kami percaya dia dapat menyelesaikan pemimpinannya sampai dengan pada selesainya Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik, aman, tertib di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berterima kasih buat pemimpin yang luar biasa atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Gembala Sidang dan Gembala CK7 terkasih, Pak Niko dan Dr. Rianto Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, berikan umur panjang. Tuhan menyertai pelayanan mereka, dimanapun mereka ada Tuhan. Kami percaya tiang awan, tiang api menyertai mereka, langkah-langkah mereka Tuhan. Dan kami percaya mereka akan menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga besarnya. Semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi yang dibangkitkan, generasi yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya masa depan generasi Yeremia ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dan mereka akan diberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya, silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan. Baik, di kesempatan sore hari saudara di Ibadah Raya 5 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Di Ibadah Raya 5 GBPRJ. Kalau ada bolehkah jangan malu-malu saudara. Bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Wah, ada di tengah banyak, ada di kanan juga banyak. Tetap angkat tangan yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan tetap. Karena nanti acara-acara akan menghampiri saudara semua. Saudara juga dapat men-scan QR, dapat mengisi form biodata jiwa baru. Sekali lagi jemaat yang baru pertama kali hadir, sekali bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi? Yang baru pertama kali hadir yang tadi? Oke, baik, nanti asyir-asyir akan mengunjungi saudara semua untuk dapat follow up saudara. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 18 Agustus 2024 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Kami mau menyampaikan fakta yang sebenarnya. Supaya masyarakat maupun siapa yang mendengar atau mendapatkan informasi tidak main dan tidak terpancing dengan opini, provokasi yang disampaikan oleh saudara Alvin Lim. Sehubungan dengan banyaknya berita yang tidak benar perihal CK7, Yayasan Kebangkitan Pujian dan Gembala CK7 serta keluarga yang beredar di media sosial dalam bentuk online, Instagram, TikTok, YouTube maupun TV milik Alvin Lim, maka pada hari Selasa yang lalu tanggal 30 Juli 2024, lawyer dari CK7
Bapak Junifer Girsang dan partner bersama pengurus dari gereja maupun yayasan mengadakan press conference yang dihadiri wartawan dari berbagai media. Untuk itu, jemaat dapat mengikuti penjelasan klarifikasi atau bantahan atas berita-berita miring yang beredar tersebut melalui YouTube GBI-PRJ CK7, atau dapat juga scan QR yang tertera agar seluruh jemaat dapat mendengarkan langsung penjelasan tersebut. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada hari Sabtu 17 Agustus 2024, maka diinformasikan doa fajar dan kul pada hari tersebut diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI-PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI-PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya hancur. And that's okay. We accept you. Tapi tahukah saudara, cepat ayo berbenah yuk. Ketemu Tuhanmu, ayo ngalami revival, ayo bangkitkan dirimu, ayo. Shalom. 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 Kami dari Women of Integrity GBI-PRJ ingin mengajak wanita-wanita di tempat ini untuk hadir di acara anniversary WOI yang ke-16. Pada tanggal 15 Agustus, hari Kamis ini, jam 10 pagi di tempat ini di MGK Kemayoran lantai 10. Oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, kami sudah mempersiapkan special performance dengan talenta-talenta kami. Mari kita saksikan persiapan mereka. Anniversary WOI tahun ini mengangkat tema She, Strong, Humility,
Elegance. Strong, menjadi wanita kuat dalam segala keadaan karena percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu berperang bersama kami. Humility, menjadi wanita yang rendah hati, sabar, menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Elegance, wanita yang bisa membawa diri, bertindak dan berperilaku yang baik. Ayo, wanita yang ada di sini, ditunggu ya kehadirannya dalam acara Anniversary HUT WOI yang ke-16. Mari bapak-bapak jangan lupa ya, ingatkan istri-istrinya untuk hadir di acara HUT WOI tahun ini dengan tema Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan Yesus. Setiap kami umat-umat-Mu, Tuhan Yesus. Kami angkat pujian kami bagi Engkau di tempat ini, Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Dalam hadirat-Mu, sama-sama saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, setia. Kasih tepuk tangan Anda satu Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan saudara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, amin Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya. Dalam hadirat-Mu, katakan sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Ada Tuhan Yesus bersama dengan kami Tuhan. Bapa kau setia. Mari dengan iman nyatakan kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Makasih Tuhan Yesus. Sama-sama kedua tanganmu saudara. Mari apapun terjadi katakan pada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kedua tanganmu saudara dengan iman katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Tuhan dengar kami Tuhan. Bapa kau setia, kau setia, kau katakan kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, bahkan berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pula atas kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru. Terima kasih untuk penyertaan pimpinan pembelaan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan kami akan mendengarkan sebagian dari perkataan firman-Mu karena sesungguhnya firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan
dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 12. 1, 2, dan 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ia mengatakan ini adalah seorang rasul yang pada dulunya adalah seorang pemberang. Seorang yang penuh dengan emosional. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak benar, maka dia akan berkata sesuatu. Dan kalau Tuhan berkata sesuatu dan itu bertentangan dengan hatinya, maka dia akan juga berkata sesuatu. Jadi after the cross, setelah salib, kita bisa melihat bahwa kehidupan before the cross itu berubah. Jadilah orang Kristen, pengikut Kristus juga demikian, not before the cross, but after the cross. Amin. Jadi bukan jadi murid Kristus yang sebelum salib, kita hidup setelah salib, setelah penderitaannya selesai. Lukas katakan itu. Nanti Anda baca di rumah, Lukas pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, katakan itu. Bahwa dia memberitahu melalui suratnya yang kedua. Kisah Para Rasul adalah surat kedua daripada Injil Lukas itu sendiri, sebagai Lukas penulisnya. Dia katakan bahwa jangan pernah melupakan juga tentang pentingnya Yesus itu mati, menderita, disalib, dikuburkan, bangkit. Dan kita tahu juga bahwa ternyata suratan Petrus ini ditulis oleh seorang rasul yang memiliki satu temperamental. Hari-hari ini kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang temperamental. Orang-orang yang tidak bisa menjaga bibirnya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga perbuatan dan tindakannya. Ada orang mungkin berkata gitu, wah dia tidak bisa menjaga itu karena terpancing, karena dia ingin membela kebenaran, karena ingin dia berkata sesungguhnya. Saya mau katakan buat saudara bahwa kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Dan kalau Anda berpikir bahwa Anda benar, dibenarkan, maka kita harus berpadanan juga seperti ini. Kenapa demikian? Karena ada sebab akibat, saudara. Jadi Kristen itu juga tidak mudah. Mudahnya adalah kita menerima kemurahan itu secara murah gitu loh. Tetapi saya mau katakan buat saudara, Kristus itu mati tidak murahan. Amin. Kita menerima murah. Kenapa kita nggak bayar apa-apa? For free. Keselamatan itu for free. Diberikan dengan cuma-cuma. Bahkan sebelum saya dan Anda dilahirkan, kita terima keselamatan itu. You know why? Karena Yesus has already died. Yesus itu telah mati, died already buat saya dan Anda.
Yang pada saat itu 2000 tahun yang lampau belum hidup. Dia kerjakan itu, berarti it's amazing. It's gifted. It's love. Bahkan 1 Petrus pasal yang ketiga, ini ayat yang ke-8 itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih dan Damai. Dan ini sebetulnya yang harus saya dan Anda bukan hanya cari, tapi pelihara demikian rupa. Emosi boleh emosi, marah boleh marah. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Amin. Anda pikir istri saya juga tidak bisa memancing emosi saya? Bisa. Bahkan saya juga bisa pancing dia, bisa. Tapi Anda tanya sendiri kepada dia. Ya, ini baik juga untuk saya tiru karena saya tiru dari Kristus. Kalau Anda mau marah, katakanlah marah yang proporsional dong gitu. Jangan ngomongnya ngelantur kanan kiri, akhirnya berbuat dosa. Dan ujungnya Anda tahu sebab bukan saya yang ngomong. Tapi Rasul Petrus, di mana itu Rasul Petrus? Sudah di sorga, bos. Bagaimana dia mati terbalik? Dia mau melakukan itu, you know why? Karena dia terima keselamatan yang sempurna itu. Dia berani, sudah. Kenapa? Yesus hidup di zaman dia, dia nonton. Dia sebagai pribadi itu ring 1 Yesus, dia lihat. And if I were him, saya yakin dan percaya kalau saya lihat Yesus hari-hari hidupnya dan ternyata obviously bahwa dia adalah seorang seorang pribadi Tuhan itu sendiri, ya kurang lebih gitu. Saya juga mau mengikuti jejak Petrus. Kenapa? Saya nonton itu mujizat. Kenapa sekarang ada orang-orang bilang gitu, waktu Musa membelah laut, Pak Pendeta S3. Jadi Pak Pendeta, saya ingin berkata sesuatu, ternyata saya dapat kesimpulan. Waktu Musa membelah laut, ternyata laut itu lagi surut. Nah, ngomong apa? Ternyata saya pelajari. Dan saya lihat juga dari para ahli-ahli Alkitab. Berdasarkan sejarah pada saat itu, laut itu surut. Jadi kurang lebih sampai semata kaki. Wah, terus ada kesimpulan lain, iya. Jadi saya lihat normal kalau Musa bisa membelah laut. Jadi ternyata bukan laut itu dibelah, tapi memang dia surut. Oh, jadi itu bukan mujizat. Terus saya bilang hebat kamu. Tapi sebaliknya saya juga ada mujizat yang lain, hebat ya. Bahwa tentara Mesir itu dikuburkan di laut itu yang hanya cuma semata kaki. Dia bilang, oh Pak Pendeta sudah dengar ini cerita. Iya, sama-sama, kau juga pasti lihat dari cerita orang. Dia bilang, kenapa Pak Pendeta pun jawaban itu? Kau boleh punya siasat muslihat, kita juga punya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Alkitab bilang itu. Kalau Alkitab nggak bilang itu, saya percaya dengan dia. Tapi karena Alkitab bilang, maka seluruh tentara Mesir terkubur di situ. Puji Tuhan, untung ada buktinya. Kalau nggak ada, saya akan, oh iya, ya bisa juga. Alkitab itu buku kebenaran sepanjang masa. Jadi kalau hari ini seorang temperamental seperti Petrus itu mengajar kepada saya dan Anda, rasanya layak diikuti. Karena dia adalah mantan juga seorang yang menebas telinga tentara Romawi pada saat itu. Kenapa dia katakan itu? Sebab, ada sebabnya. Kita baca terus, Alkitab katakan, ya, di situ dikatakan bahwa Alkitab mengatakan di ayat yang ke-9, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, sebab. Apa sebabnya? Kalau di Tuhan selalu ada reward, saudara. Halo? Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu reward. Amin, saudara. Nah ini sebabnya. Kenapa kita tidak boleh lakukan itu? Baca sama-sama yang ke-10. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup? Anda cinta hidup kan? Kalau Anda berjalan, Anda nggak tahu masa depan, Anda nggak tahu surga atau neraka, siapa itu Yesus, mudah. Anda berjalan saja. Di ujung, tiba-tiba jalanan itu terbelah 2. Di sebelah kiri ternyata orang mati tergeletak. Di jalanan sebelah kanan orang hidup berdiri.
Orang-orang hidup berdiri di situ. Menurut Anda yang tidak tahu jalan, Anda pilih jalanan yang penuh dengan mayat atau Anda pilih jalanan yang dipenuhi dengan orang-orang yang hidup? Jalanan yang dipenuhi dengan orang-orang yang hidup. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ikuti yang hidup, saudara. Maka saudara akan selamat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan mau melihat hari-hari baik, Anda juga mau melihat hari-harimu baik. Betul? Enggak sial melulu. Sial, baru ketemu cowok 10 hari diputusin, sial lagi. Terus ketemu lagi cowok, putus lagi. Yang ketiga udah mau kawin, meninggal dia, saudara. Yang keempat sakit-sakitan, kok aneh begitu terus. Saya tuh nggak percaya nasib, saudara. Saya percaya akan takdir. Saya dan Anda diciptakan untuk diberkati. Itu 1 Petrus 3 ayat 9 katakan itu. Because you are called to inherit a blessing. Saya dan Anda memang dipanggil untuk diberkati. Kalau Anda baca Ulangan 8 ayat 18, saya pernah khotbah di sini. Ulangan 8 ayat 18, di situ dikatakan bahwa to get wealth. Saya dan Anda di sini, Allah bersumpah, Tuhan bersumpah. Coba kita lihat Ulangan 8 ayat 18, mumpung lagi di pampang begini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang apa saudara? Memberikan kepadamu apa saudara? Kekuatan. Untuk apa? To get wealth. Wealth, kekayaan. Kenapa? Dengan maksud, ada maksudnya apa? Meneguhkan perjanjian. Kalau Anda diberkati harus untuk apa? Supaya Yesus kelihatan di situ. Dan Anda bisa memberkati banyak orang. Anda bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Anda bukan hanya di belakang, biasa kalau kita susah, nggak punya apa-apa, usulan juga ditolak. Tapi kalau Anda diberkati, Anda nggak tahu duduk di mana, orang kenal Anda diberkati. Mari Bu, Pak, mari silakan. Bu, Pak, ayo di depan yuk, di depan yuk. Kenapa? Mereka tahu Anda diberkati. Mereka tahu juga bahwa Anda pasti memberkati. Orang-orang seperti ini, mereka bilang layak di depan. Nah, kalau saya punya Tuhan yang hebat, Anda punya Tuhan yang hebat, dia akan memberikan kita power, kekuatan. Dalam bahasa yang lain kan dikatakan power to get wealth. Jadi kuasa itu akan menarik itu. Anda akan memperoleh dan mendapatkan itu kekayaan. For what? Alkitab bilang dengan maksud meneguhkan perjanjian, to establish. Halo. Jadi orang lain, lu pribadi yang hidup di dalam dia tuh Kristus Yesus. Kalau Anda diberkati, saya yakin dan percaya jadi aman gitu. You know amannya nggak kekurangan Pak, Bu. Untuk makan sore aja doa dulu dalam nama Yesus Tuhan. Kami belum punya makanan. It's okay sih, it's okay. Nggak apa-apa juga. Karena miskin itu bicara situasi, tapi mental miskin itu. Mental miskin adalah orang yang suka cerita-cerita di media sosial, dia ganggu-ganggu gereja tuh. Gereja kan bukan terdiri dari 1-2 orang, ribuan orang. Kalau dia suka ganggu-ganggu, saya mau katakan buat saudara, terganggulah Tuhan. I'm telling you the truth. Karena ini bukan pekerjaan dunia, pekerjaan Tuhan. Jadi yang terganggu siapa? Tuhan. Something happen in the church, yang terganggu Tuhan. Karena itu pekerjaannya. Kalau Anda lihat dengan mata rohani, kalau saya dan Anda hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bisa rasa itu Tuhan. Dia nggak terima, saudara. Coba Anda lihat terus, kalau ini perkataan saya atau perkataan Tuhan, lihat. Alkitab bilang begini, ia harus menjaga lidahnya terhadap apa saudara? Yang jahat. Kenapa demikian? Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar, the chosen people, the righteous one. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita boleh bilang, oh kita diselamatkan atas kasih karunia Tuhan. Oh saya percaya itu. Waktu saya lahir, saya yakin saya lahir karena kasih karunia Tuhan. Tetapi ibu saya selalu mengajar saya, kau harus berdiri di jalan yang benar. Jangan menipu. Kau harus hidup kudus, suci, berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kau jadi hambanya, maka khotbahmu didengar banyak orang, karena engkau adalah pelaku firman. Tapi jangan kau tipu kanan kiri. Jangan pukul istrimu. Nah ngomong-ngomong tentang pukul istri, hari
Kamis kalau tidak salah, saya dapat telepon dari seseorang, udah bawa firman. Udah bawa apa saudara? Bukan tas, firman. Dia telepon saya, Pak Pendeta. Saya jawab, iya. Anak ngomongnya, Pak Pendeta. Saya harus jawab, iya. Lebih lemes lagi dia, Pak Pendeta. Iya. Ketiga kali, Pak Pendeta. Akhirnya saya jawab dengan nyaris tak terdengar. Ya. Terus, Pak Pendeta, saya ada masalah. Dari kata-katamu terlihat bermasalah. Apa masalahnya? Saya udah siap-siap nih. Biasanya soal ya yang biasa umum. Tiba-tiba dia bilang, benar. Saya baru tampar istri. Saya gini, ya, aduh, saya pikir mau bagi berkat. Aduh, kalau tampar istri dan berkat ini saya taruh ke istri saya, dia juga marah. Terus istri Bapak bagaimana? Marah. Dia sudah minta ampun, dia enggak terima. Terus dia lapor polisi. Terus saya dapat panggilan polisi. Terus saya harus menghadap, kalau tidak saya ditangkap. Aduh. Bukankah engkau berkhotbah? Bukankah engkau melayani Tuhan dan banyak tangkap jiwa-jiwa? Kenapa hari ini kau mau ditangkap? Saya bilang, Pak Pendeta, minta tolong. Ya udah gini, telepon istrimu. Sudah. Terus dia sudah minggat. Kemana dia? Bapak Pendeta saja yang dalam Tuhan tidak tahu, apalagi saya. Terus saya tanya, siapa itu istri siapa? Saya. Yang tidak tahu siapa? Bapak Pendeta. Jadi bagaimana? Kalau bisa minta tolong. Ya juga istri saya kenal. Oke, nanti kita cari. Kadang pendeta jadi hamba Tuhan, kadang pendeta jadi bin, saudara cari. Mencari yang hilang. Istri saya telepon, sudah dimatikan. Dia udah gak jawab telepon. Saya tanya, kenapa brother tampar? Jawabannya, emosi. Emosi. Kadang emosi, terus kalau diperhadapkan dengan masalah, nangis. Jangan, kalau Anda lihat dia, keren, betul gak? Anda lihat ini susah dilawan, tapi kalau udah kena masalah dia, nangis. Saya bilang, kenapa dia tampar? Enggak tahan. Saya emosi enggak tahan, Pak Pendeta. Saya bilang, tahan, sudah terjadi. Udah selesai, ya nanti kita doa. Saya tutup telepon, saya lihat istri saya, Mama. Istri saya bilang, ada apa? Untung saya tidak pernah tampar kau. Kalau tidak saya dilaporkan polisi sudah. Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Kalau kita tahu seperti itu, mendingan kita tidak lakukan yang jahat. Amin. Kelihatannya aman-aman, tapi orang jahat akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau Anda tanya saya, Pak, jadi nggak pernah Bapak sempurna gitu sama istri, nggak pernah gemes-gemes. Bahkan istri saya suka mancing kejahatan. Tangan saya suka udah begini. Tapi saya ingat polisi. Buat apa kelihatan berani, tapi begitu ditangkap nanti baru ampuni saya. Buat apa? Lebih baik sekarang kita baik-baik hidup. Enggak pernah saya tampar dia, pernah mah. Kamu juga tahu kan saya ada keinginan buat tampar kan? Anda jangan pikir saya sempurna, Ambon, Manado, Chinese, ada Bantennya juga. Dia tanya, dia malah tantang lagi. Kenapa kamu mau tampar saya? Ya, dia nggak tahu kejahatan. Tapi dia tahu saya hamba Tuhan, betul kan? Saya cuman, kamu emosi? Enggak. Kamu lihat tangan saya berputar-putar? Dan dia akan mendarat di tempat yang baik. Di mana dia mau mendarat, Pak? Di kepala kamu. I bless you.
Because I love you. Benar, boleh tanya. Jadi dia kalau apa-apa suka gitu, apa? Apa? Aduh, Ma. Kadang ini ada Tuhan, kadang ada setan, Ma. Kadang. Puji syukur ya, Ma. Emosi saya bisa, Ma kamu gak boleh gitu. Gini. Ya, kenapa emang? Emang ini gini, kamu kalau di gereja di atas panggung pintar. Kalau goblok gue gak naik ke atas, Ma. Harus yang perlihatkan kau sebagai hamba Tuhan. Ini aku kasih lihat. Nah gitu yang benar. Terus jalan aja. Nah kita lah kasihan sudah. Mama, halo Mama. Pegang dari belakang, I love you Ma. Kan tadi cuma ngomong. Ya aku mau juga kalau kamu ngomong sama orang, kamu juga harus perlakukan aku sama. Yang tertawa ibu-ibu pasti sama. Ya salah Pak ya, istri suka merajuk. Tapi kalau kau mau tahu istrimu, hatinya. Benar, ibu udah setuju ya Bu ya. Saya senang nih lihat ibu ini nih. Kayaknya saya khotbah kayaknya dia mau makan semua gitu. Jadi, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang yang, ya yang menurut kata kita kok jadi begitu. Ada teman saya orang Ambon ya, selalu bilang gimana? Kenapa kita harus seperti itu? Ayat penting, ayat 9. Yuk baca sama-sama. Mau baca? Oke, baca sama-sama. Ayat 9. Anda mau diberkati Tuhan? Amin. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk mewarisi berkat. Mewarisi. Dalam bahasa yang aslinya katakannya. Saudara kita lihat satu persatu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa demikian? Coba baca 12, Roma 12 ayat 19. Yuk baca sama-sama. Padahal kita kan gemes ya, kalau orang jahat sama kita, gemes banget. Orang ada utang sama kita gitu loh. Dulu baik-baik, nyembah-nyembah, begitu kita tagih dia lebih jahat dari kita. Hah? Kenapa sih? Cerewet banget sih. Ya ampun Tuhan. Itu kan duit saya. Gua tahu, tapi sabar dikit. Ampun. Terus kita harus berbuat apa? Jambak dia apa? Terus goyang-goyang. Nanti kalau dia rambut palsu. Coba Anda lihat. Roma 12 ayat 19. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan sendiri. Terus, tetapi berilah tempat kepada apa? Berilah tempat kepada apa? Murka. Jadi udah, kalau Anda yang murka, nggak ngaruh. Tapi kalau Tuhan yang murka, wow. Terus saudara, apa dikatakan di situ? Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan katakan itu. Udah gemes. Bahkan napas tinggal satu-satu. Orang gak bayar saya, orang fitnah saya. Itu tanduk kehidupan lama kayak udah mau masuk lagi. Kayak mau pecah, mau keluar. Tapi ibu saya yang selalu bilang saya, tapi diam. Jadilah, saya mau doa, enggak usah doa, tenang dulu. Karena Alkitab bilang tenang dulu, maka kamu bisa berdoa. Tapi dia makan duit saya. Duitnya banyak. Itu duit aku mah. Iya. Banyak sekali mah. Mama saya tanya, emang berapa? Saya bilang hampir 1 miliar. Banyak amat. Gitu. Oleh sebab itu aku mau tuntut balas. Release, let it be by the Beatles. Let it be, biarkan. Goblok dong, tolol dong kalau orang Kristen gitu.
Tuhan. Nangis. Ada Tuhan. Kau tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Serahkan segala kekhawatiran kepadanya, maka dia akan bertindak. Saya cuma bilang, God, lepaskan aku dari kebencian. Aku gak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi I want to remind, hampir 1 M. Ingat loh bos, hampir 1 M. Saya lepas sampai hari ini, enggak ada sama sekali. Saya ketemu dia juga damai-damai. You know why? Murka Tuhan berlaku, berkat Tuhan juga berlaku. Saya enggak kehilangan 1 sen, enggak kehilangan waktu itu. Tapi setelah saya lepaskan itu, murka Tuhan berlaku untuk dia, kebaikan Tuhan berlaku untukku. Tuhan berkati berapa kali lipat, ibuku? Berapa? 10 kali lipat. Tapi jangan setelah dengar khotbah ini Anda temui saya di depan. Pak, saya pinjam 200 juta Pak. Saya akan bilang cari sendiri gitu. Jadi yang pertama, pembalasan adalah hak Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, akal budi boleh kau lakukan. Tapi pembalasan biar Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan apa saudara? Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi caci maki dengan caci maki, atau caci maki dengan caci maki. Coba kita lihat ayatnya, Amsal 13 ayat 3. Jadi ternyata firman itu punya kekuatan dasar. Amsal 13 ayat 3. Ya, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Orang sialan lo, kita jawab lo yang sialan. Setan, lo iblis. Walaupun katanya beda tetapi pribadinya sama itu. Setan, iblis sama. Lo setan gitu. Kita bilang amin, haleluya, Tuhan berkati kamu ya. Oh, saya puluhan tahun kena juga yang begitu. Saya pernah diludahin, orang ngomong, "Dasar lo brengsek." Aduh. Saya mau bilang, "Bos, muncrat, Bos." Brengsek tinggal brengsek, tapi nggak pakai acara muncrat. Karena saya dulu orang susah. Saya mudah dihina. Saya ngomong, siapa yang bela aku? Kembali lagi almarhumah mama saya bilang, Tuhan nanti yang bela. Udah, jangan caci maki dia. Kenapa demikian? Karena Alkitab katakan apa saudara? Karena Alkitab berikan kita satu alasan yang kuat. Di sini Alkitab katakan, kalau kita lihat di sini Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Halo, memelihara nyawanya loh. Jangan sombong, jangan sok. Karena kita pikir kita hidup sehat. Siapa yang sangka sahabat saya Muhammad Reza Solihin sekarang terbaling di rumah sakit, dalam keadaan juga di ICU sudah sebulan lebih. Hari ketiga atau hari keempat saya datang, saya kunjungi dia di dalam rumah sakit di ICU, diikat karena udah mau berontak terus, ditidurkan oleh dokter, ditidurkan. Jadi kalau saudara di sini kalau dengar atau ke gereja dengar firman Tuhan, jangan tidur. Ada waktunya kita akan ditidurkan, saudara. Iya, kalau ke gereja nih maaf nih dengar firman, ampun deh. Bener, jangan. Jujur jelek, saudara, jelek. Bapak ngarang, ada yang begitu ada. Ini keponakan istri saya kalau dia dengar firman, kalau kemarin sampai malam gitu, saya lagi khotbah, dia bisa begitu. Lama-lama begini. Kok pendeta tahu orang di depan saya? Kalau saya bohong kan saya bisa dimarahi itu kan begitu. Dia nggak mau tidur ngantuk, dia tidur padenya marahin, jadi lama-lama dia gini. Saya kenceng, saya nggak enakan tegur dia. Dan saudara langsung di mobil juga. Di gereja janganlah, amin saudara. Cuman sejam setengah, tahu diri lah, amin saudara. Ya, nanti nih kita kalau nggak mati sakit, ya kan?
Udahlah, nanti aja kasih waktu itu pada saat sakit atau mati. Nanti kalau Anda mati kan diberesin itu semua gitu. Anda bisa mati begini. Terus kita bilang, tutup matanya. Gue colok nih, tutup matanya, tutup. Saya mau mati baik-baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab bilang, siapa yang lebar bibir akan ditimpa? Amin, akan ditimpa. Jadi kalau saudara mau pergi ke Korea, jangan lebarkan bibirmu. Ya, bibir udah bagus dari Tuhan, cocok sama mata, cocok sama jidat, cocok sama ini dagu. Udah Tuhan yang ciptain, benar nggak? Mama kita sipit, papa kita juga lebih sipit. Terus anaknya belok begini, anak siapa ini? Dioperasi Pak di Korea, wah ampun. Pernah dengar khotbah saya puluhan tahun yang lalu. Teman saya dioperasi di luar negeri. Begitu pulang matanya kan dia bilang, Pak Pendeta ini sipit, gue sipit. Mau ngapain ya? Gue pergi dia ke luar negeri lah, gue mau beresin. Begitu sampai makan di Kelapa Gading, begini sudah. Saya makan bihun, waduh gila lu mata lu, ampun. Teman saya colek, salah operasi, gue lo salah operasi. Jadi dikasih yang kenceng. Tegang itu saudara, makan kepiting sama kita. Saya pikir karena kepiting. Teman baik saya bilang, dioperasi gagal. Aduh. Terus saya tegur, kok bos maaf nih ya, bos maaf. Itu kenapa mata nggak bisa tidur begitu bos? Bilang, ya gue salah operasi. Ini lusa gue mau kembali lagi saudara. Begini lagi, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah, betul nggak? Ada masalah kalau dia ketawa. Kita bubar, dia nggak tahu pada kemana nih semua katanya. Jadi saya tidak menyinggung yang operasi. Kalau yang lebay-lebay lebih-lebih boleh, betul nggak? Tapi kalau cuma mau, aduh udahlah ya. Yang belakang Pak Pendeta kayaknya saya kurang begini deh. Aduh, capek loh saudara. Nanti jadi udah tua jadi segini loh saudara. Pak Pendeta menghina. I'm telling you the truth. Dari Tuhan itu yang terbaik. Istri saya, Pak itu dari temanku tadi bagus ya Pak, dia dikasih benang. Terus saya bilang, Bu, ya kasih aja itu kain kayak sutra. Dia bilang, kenapa Pak? Ditarik benang. Terus saya nih puji Tuhan, ini bukan sombong. Teman-teman istri saya, Pak Pendeta, Pak Yohan mau ngomong dong. Apa? Pak Yohan botox ya. Montok. Dia bilang botox nih, muka saya dibikin botox. Ini dari Tuhan. Saya kalau lihat gitu di kaca, saya lihat kayak kemerah-merahan. Saya lihat bagus, kayaknya awet muda. Puji Tuhan. Sepertinya Tuhan bilang begini buat saya, karena kamu tuh suka cita. Anda kalau ketemu saya, ini banyak orang bilang, Pak kenapa sih Bapak selalu bilang Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus baik. Terus saya tanya, kamu bodoh banget, siapa dong yang lebih baik dari Tuhan Yesus? Saya harus ngomong apa? Pak, khotbahnya, beri tepuk tangan. Ibu ini juga luar biasa tepuk. Ada teman saya kalau tepuk tangan, saya udah tahu penjudi. Jadi yang kedua, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Terus ada yang ketiga saudara. Yang ketiga coba kita lihat di dalam Alkitab, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, apa artinya? Kita harus beda. Halo. Amin saudara. Beda. Kalau orang dunia tuh pelit-pelit, kita enggak. Pelitnya juga pelit yang benar-benar dari Tuhan. Gak usah kasih perpuluhan, kita harus bilang norak loh. Kenapa? Tuhan berkati kita loh. Pak Reza tuh, saya tanya sama Tuhan jam malam sore saya besuk dia, nggak dapat jawaban. Saya bilang Tuhan, dia sudah pindah kepercayaan dari yang dulu. Terus yang kedua Tuhan dia jadi hamba Tuhan. Yang ketiga dia setia loh puluhan tahun Tuhan. 4 dia gembala Tuhan. Yang kelima dia punya jemaat Tuhan, bahkan gym. Saya nggak melebar ke kanan kiri, naik ke depan. Ibu-ibu kalau ketemu saya, kadang-kadang saya kesel, tapi saya harus jaga hati. Pak makin maju.
Saya bilang, iya kan kita harus berjalan maju. Enggak, perut Bapak makin maju. Sama bilang, lo kalau gue belum bertobat, gue hisap darah lo. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau sampai hari ini dari umur 4 tahun, dari 0 tahun sampai hari ini nggak pernah masuk rumah sakit. Kemarin saya punya teman baik masuk rumah sakit, pendarahan otak, sian. Terus saya tanya gitu, saya kan ingat sejarahnya. Jadi saya bilang sama istrinya, jangan-jangan dia pikir warisan. Terus istrinya bilang, memang. Apa yang dia pikirin sih ya, Bu? Memang pikirin. Bapaknya baru beberapa bulan lalu kan meninggal, Pak. Terus dia tulis warisan. Warisannya baru dibuka. Sama siapa? Sama notaris. Ada tulisan. Tulisannya apa? Kumpul semua. Dia bilang seluruh harta Papa baru bisa dimiliki setelah 10 tahun mamamu meninggal. 7-7-nya gitu. Bapaknya usia 90-an meninggal. Ibunya sekarang udah 80 lebih, 88. Kalau 10 tahun lagi, Tuhan Yesus. Anaknya yang paling tua hampir 70. Waduh, kata anak-anak, kok gitu semua nggak ada yang dapat ya nih. Terus saya bilang sama dia, kan bertahun-tahun lalu saya bilang, udah itu harta Papa, nggak usah kutak-atik, biar aja. Kalau mau dapat itu anugerah Tuhan, nggak dapat juga ya nggak apa-apa. Cari pekerjaan, Tuhan pasti berkati kok. Udah. Bahkan mereka bilang, jadi lama banget ya. Ada 2 kemungkinan loh. Dulu mereka suka doain biar mama umur panjang. Dengar gitu bisa berubah. Terus di situ di notaris dikatakan 40% dari seluruh harta untuk istri. Yang 60 bagi 7 atau bagi 8. Mereka bisa kesel. Mereka lihat mamanya, mama banyak amat sih. Tapi beda dengan teman saya, mungkin dia hadir di sini. Dia dikirim semua ke Amerika, ke Jepang, ke Jerman. Begitu pulang, dipanggil pulang untuk ke sini. Bapaknya bilang, jangan harap apapun dari Papa. Pulang mau cari pekerjaan dengan mobil, cari sendiri, nggak boleh pakai harta bapaknya, nggak boleh. Minta duit sama Papa dilarang, kerja di Papa nggak boleh. Sehingga akhirnya 5 orang anak ini jadi teguh. Hari ini mereka berhasil. Dan mereka berkata, kami tidak akan pernah colek 1 sen pun harta Papa. Waktu papanya meninggal, saudara, hartanya mereka diamkan kasih kepada karena ibunya sudah meninggal, jadi kasih ibunya yang kedua, ibu asuh, ibu sambung. Dan mereka nggak merasa rugi karena ibu sambung itu memelihara papanya. Nanti mereka bilang, Papa kita udah tanda tangan berlima, nggak akan sentuh 1 sen. Akhirnya bisa jatuh ke cucu-cucunya juga bilang gini, kalau boleh kalau kita punya pekerjaan kita juga nggak akan sentuh itu harta engkong. Tapi ada satu teman saya, dia punya anak beberapa, udah mau mati sudah. Dia bilang sama istrinya, coba tolong kumpulin anak-anak. Namanya kuangking, pokoknya apa kita panggil koking, dikumpulin. Dia yang minta. Orang pikir pembagian harta. Terus dia bilang, Aliong ada Aliong. Aliong bilang, iya Pak, Aliong di sini. Ya baguslah. Akong ada Akong. Iya Pak, Akong di sini Pak. Nih Akong sebelah kanan Papa. Bagus. Akyang ada Akyang. Akyang Pak. Alun ada Alun Pak. Yang perempuan mana? Aling mana? Iya Pak. Anian mana? Iya Pak. Aniung ini Pak. Langsung bapaknya bilang, siapa yang jaga toko? Mau mati aja masih pikirin. Akhirnya dia sembuh loh, saudara. Papa mau bangkit, Papa nggak mau mati, toko nggak ada yang jaga. Aduh. Dan yang ketiga terakhir, coba Anda lihat caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya harus beda nih, beda dengan dunia. Amin. Dunia berlakukan yang begitu-gitu, kita enggak. Kita tahu diri kok. Kalau kita diberkati Tuhan, kita ingat Tuhan. Siapapun yang berkata beda sama kita, nggak ada urusan sama kita. Gua dapat 100%, gua harus kasih sama Tuhan karena Dia sudah memberkati aku. Gitu aja. Orang mau lain, apa urusannya lo sama gue?
Orang gue yang diberkati, duit-duit gue yang kerja, keluarga gue diberkati. Kenapa gue mau kayak Fred Tuhan gak dikasih? Urusan gue. Begitu gue sakit lo pada gak mau lihat. Begitu gue punya banyak utang, gak ada kan yang bayarin utang gue. Itu aja. Tapi kalau buat Tuhan terserah, beri pada Tuhan. Kalau saudara mencintai hidup. Dan Alkitab katakan sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Amin. Alkitab katakan apa tentang memberkati? Coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan 18 ya. Alkitab katakan begini saudara ya. Coba baca sama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan 1 Petrus 2 ayat 19 katakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam kelemahan pun kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan karena kita diberkati terus kita bisa bersuka cita. Dalam keadaan yang tidak baik, karena persoalan dan masalah, kita tetap bisa menjadi berkat. Saya tutup 2 menit. Yang terakhir kita baca di dalam untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Coba kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2 dan 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil untuk memperoleh, mewarisi berkat. Sadar itu. Tujuan hidup kita ialah dipanggil untuk mewarisi berkat. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mulai hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ajar kami untuk bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Bahkan dalam keadaan kesesakan sekalipun, difitnah atau menemui kendala, persoalan, masalah yang sepertinya mendera hidup kami. Kami harus tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Dia selalu ada di dalam setiap orang-orang yang benar. Orang-orang yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan. Kau berkati gereja mereka, Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati keuangan, finansial, kesehatan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan, saudara semua diberkati. Amin. Nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Pendeta John Lumoindong dan juga keluarga yang ada. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan harus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Nanti pengerja akan membantu saudara memberikan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara, dan pastikan pada saat ada men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri untuk doa persembahan dan juga ditutup dengan doa berkat. Jadi saudara tidak usah duduk lagi.
Sama tempat berdiri untuk doa persembahan dan juga ditutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bersama hatimu untuk sama-sama terima doa berkat dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Johannes Lumaindong ya Bapa. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memberkati berlimpah-limpah Tuhan, dan memakai lebih dahsyat lagi. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan ya Bapa, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, kiranya Kau pulihkan ya Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Percaya kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah.
Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.